Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dalam acara Kulluhum Kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah tentang Nabi Sulaiman alaihi salam, yakni Nabi Sulaiman bersama Ratu Bilqis. Pada episode yang lalu diceritakan bahwa setelah para utusan Ratu Bilqis itu ditolak hadiahnya oleh Nabi Sulaiman, maka mereka kembali ke negerinya. Mereka menyampaikan kepada Ratu Bilqis apa yang dimaksud dengan surat Nabi Sulaiman itu adalah agar mereka memperkenankan seruannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disampaikan pula keadaan mereka yang dipimpin oleh Sulaiman, keadaan bala tentaranya, keadaan kekayaannya dan lain sebagainya. Karena itu Ratu Bilqis mengambil keputusan ingin pergi sendiri. Utusannya sudah ditolak, hadiahnya ditolak. Maka ia ingin pergi sendiri menemui Nabi Sulaiman di Yerusalem dengan membawa hadiah yang lebih besar dari semula. Maka diberitahukanlah niatnya itu kepada Sulaiman alaihissalam. Setelah Sulaiman alaihissalam mengetahui bahwa Ratu Bilqis itu akan berkunjung ke negerinya, maka ia kemudian membuat sebuah istana yang besar dan megah, yang lantainya terbuat dari kaca. Dan dengan membuat istana yang demikian itu, ia ingin memperlihatkan kepada Ratu Bilqis sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Karena selama ini Ratu Bilqis selalu membanggakan kekayaannya dengan memberi hadiah kepada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman berpikir orang seperti ini harus dihadapi dengan kemegahan, kemewahan, dan kekayaan yang melebihi kekayaannya. Dan apa yang dimiliki oleh Sulaiman adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkatlah Bilqis ke Yerusalem mengunjungi Sulaiman alaihissalam. Dan Sulaiman pun telah mengetahui pula akan keberangkatan Ratu Bilqis itu. Setelah Ratu Bilqis hampir sampai ke Yerusalem, dan sebelum kedatangannya itu, Sulaiman ingin memperlihatkan kepada raja, kepada Ratu Bilqis itu tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah, dan kekuasaan yang telah dilimpahkan oleh Allah kepadanya, agar Ratu Bilqis dan kaumnya beriman kepada Allah. Beliau bermaksud membawa singgasana tempat bersemayam Ratu Bilqis yang tinggal di negerinya itu ke Yerusalem, ke kerajaan Sulaiman dalam waktu yang tidak lama. Dan akan dijadikan tempat duduk Ratu Bilqis di istana yang baru dibuat itu waktu menerima kedatangan Ratu Saba itu. Sulaiman kemudian berkata kepada pembesarnya sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arashiha qabla ayyatuni muslimin. Yang artinya berkata Sulaiman, "Hei pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang yang berserah diri?" Sulaiman berkata kepada para pembesarnya menyampaikan maksudnya itu. "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasana Ratu Bilqis yang ada di negerinya itu ke tempat ini, ke kerajaan ini, sebelum rombongan mereka sampai ke sini?" Kemudian ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala alladzi
Ya, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma mim maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Yang artinya, berkata ifrit, orang cerdik dari golongan jin. Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya dan dapat dipercaya. Mendengar permintaan Sulaiman itu, menjawab ifrit yang cerdik, yang termasuk golongan jin. Aku akan datang kepadamu membawa singgasana Ratu Bilqis itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu itu. Dan aku benar-benar sanggup melaksanakannya dan dapat dipercaya kesanggupannya itu. Yang dimaksud dengan sebelum kamu berdiri dari tempat kedudukanmu ialah sebelum Nabi Sulaiman meninggalkan tempat itu. Beliau biasanya meninggalkan tempat itu sebelum tengah hari. Ifrit menyanggupi bahwa sebelum tengah hari singgasana Ratu Bilqis bisa didatangkan dari Saba ke Yerusalem, ke kerajaan Sulaiman. Kemudian ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala alladzi 'indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Yang artinya, berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhan Maha Kaya lagi Maha Mulia. Ayat 40 ini menjelaskan bahwa sebelum Sulaiman menerima ifrit yang kesanggupannya adalah memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari negeri Saba ke negeri atau ke Sulaiman, ke kerajaan Sulaiman. Ia merasa belum puas karena waktunya terlalu lama. Dia mengatakan bahwa akan datang sebelum tengah hari. Singgasana itu akan datang dipindahkan oleh ifrit sebelum tengah hari. Belum puas dengan hal itu. Maka ia ingin agar singgasana itu sampai dalam waktu yang lebih singkat lagi. Maka ia minta lagi kesanggupan hadirin yang lain. Maka menjawablah seseorang yang telah memperoleh ilmu dari Alkitab, yaitu malaikat Jibril. Menurut pendapat yang lain ada yang mengatakan indahu ilmun minal kitab itu adalah Al-Khidir. Ia berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu dalam waktu sekejap mata. Subhanallah, wallahu akbar. Khidir atau malaikat Jibril menyanggupi singgasana itu akan didatangkan dari Ratu Saba, dari negeri Saba ke Yerusalem, ke kerajaan Sulaiman dalam waktu yang lebih singkat lagi, bukan sebelum tengah hari, tetapi dalam sekejap mata. Dan apa yang dikatakan orang cerdik itu terjadilah, benar-benar terjadi.
Singgasana Ratu Bilqis itu sekejap mata telah berada di hadapan Sulaiman. Dan ketika melihat singgasana itu berada di hadapan Sulaiman, maka Nabi Sulaiman berkata, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Yang artinya, ini termasuk karunia Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhan Maha Kaya lagi Maha Mulia. Sikap Nabi Sulaiman alaihissalam dalam menerima nikmat Allah adalah sikap yang harus dijadikan contoh tauladan oleh setiap muslim. Sikap demikian itu akan menghilangkan sifat angkuh dan sombong yang ada pada diri seseorang, dan juga akan menghilangkan rasa putus asa dan rendah diri bagi seseorang yang dalam keadaan sengsara dan menderita, karena dia mengetahui bahwa semuanya itu adalah cobaan dan ujian dari Tuhan kepada hamba-hambanya. Kebaikan dan keburukan adalah ujian. Nabi Sulaiman sedang diuji oleh Allah dengan berpindahnya singgasana Ratu Bilqis hanya dalam sekejap mata ada di hadapannya. Dan Nabi Sulaiman bersyukur atas hal itu. Kita ikuti selanjutnya bagaimana ketika Ratu Bilqis datang ke kerajaan Nabi Sulaiman, dan tanpa diduga ternyata di negeri Sulaiman singgasana Ratu Bilqis sudah ada di hadapannya. Seru bukan? Mari kita ikuti, semoga kita dapat mengambil hikmah dari setiap sejarah yang terjadi, terutama para nabi, para rasul yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya dalam Al-Qur'an. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.